dengar juga masyarakat katanya di luar. Oh, gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Adillati Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, tahrimu ta'liqi al-huruzi wat tamaimi wat tiwalah, haramnya menggantungkan al-huruz wat tamaim wat tiwalah. Ini kalau kita terjemahkan adalah jimat-jimat. Haramnya menggantungkan jimat-jimat. Telah kita jelaskan bahwa jimat-jimat itu macam-macam. Kaidahnya bahwa meyakini sebab padahal dia bukan sebab, menjadikan sebab padahal dia bukan sebab, maka ini adalah syirik. Menjadikan dia sebab padahal dia bukan sebab, maka ini adalah syirik. Maka sebenarnya apa yang kita gantungkan, yang kita pasang, ya, macam-macam. Ada berupa foto, ada berupa kalung, ada berupa benang, ada berupa cincin, ada berupa keris, ada berupa stiker, macam-macam. Sesuatu yang diyakini bahwa itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa terhindar dari bahaya, bisa terhindar dari bahaya, maka itu adalah syirik. Dipakai? Ini dipakai? Ini. Hadisnya adalah man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa memakai jimat maka itu adalah syirik. Baik. Menggantungkan jimat-jimat adalah syirik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jadi hadis ini jelas bahwa memakai jimat adalah syirik. Memakai jimat adalah syirik. Karena kaidahnya apa? Meyakini, menjadikan sebab padahal dia bukan sebab, itu adalah syirik. Ya, telah kita jelaskan tadi, mungkin cincin, mungkin gelang, mungkin keris,
mungkin benang, mungkin stiker yang bertuliskan apa begitu, mungkin foto. Ya, siapa yang memakai jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. An Abbad bin Tamim anna Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu taala anhu akhbarah, dari Abbad bin Tamim bahwa Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu mengkhabarkan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar, maksudnya pernah bersafar bersama Nabi. Qala fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan dengan berpesan, alla tabaqayanna fi rukbati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa qutiat, agar tidak menyisakan di leher ba'ir, di leher onta, qilada yaitu kalung, min watar dari tali busur. Maksudnya orang-orang Arab dahulu, ya, di masa jahiliyah, mereka pakaikan kalung di leher onta atau ternaknya dari tali busur. Artinya pakai panah itu talinya, ternyata tali busur, dikalungkan, dipakaikan sebagai kalung di leher onta, ya, atau ternak, ya, supaya terhindar dari penyakit ain, artinya penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang hasad. Intinya dia meyakini bahwa yang dia pakai ini bisa menangkal bahaya, bisa mendatangkan manfaat, padahal tidak ada sebabnya. Kata Nabi berpesan kepada utusannya, jangan biarkan di leher onta ada kalung dari tali busur atau kalung apa saja, kecuali engkau putuskan, ya, kecuali diputuskan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ketika mengutus utusan, beliau berpesan, kalau lihat jimat-jimat, ya, seperti dipasang di leher dari tali busur, maka hilangkan, ya. Hadits yang ketiga, an Ruwayfi' ibn Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Ruwayfi', dari Ruwayfi' ibn Thabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bika ba'di, semoga umurmu panjang setelahku. Fa akhbirin nas, khabarkan nanti kepada manusia, anna man aqala lihiyatah, bahwa siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataran, atau dia memakai kalung dengan tali busur. Tadi sudah disebutkan, ya, sejenis. Jadi di antara jimat di zaman dahulu adalah dikalungkan di leher onta atau di leher ternak, supaya terhindar dari gangguan sihir atau ain dan semisal itu. Awistanja biroji idabatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un min, atau berbersih dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari hal tersebut. Yang menjadi contoh adalah dalam hadis ada lafaz au taqallada wataran, atau apa namanya, kalung dari tali busur, ya. Siapa yang memakai kalung dari tali busur, sampaikan bahwa Nabi Muhammad berlepas diri dari perbuatan tersebut. Kalau sekarang macamnya banyak, ya, mungkin benang bukan dikalungkan tapi dipasang di lengan, apa, di tangannya, ya, ada yang diikat di pinggangnya, ya, ada yang dia pakai dalam bentuk cincin, ada yang dia pakai dalam bentuk gelang, ada yang dia pakai dalam bentuk keris, ada yang dipakai dalam bentuk badik. Macam-macam sekarang yang diyakini bahwa bisa mencegah bahaya,
ya bisa mendatangkan manfaat, yang mana sesuatu yang tidak nyambung, artinya tidak ada hubungan sebab akibat. Iya. Ini masuk dalam kategori kesyirikan. Kemudian hadits yang berikutnya, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat adalah kesyirikan. Iya. Ruqyah kalau dia menggunakan Al-Qur'an atau menggunakan hadits Nabi atau menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya, minta penjagaan kepada Allah, ya, maka ini ruqyah yang syari'iyah. Artinya dia pakai Quran, dia pakai hadits dari Nabi, atau dia pakai doa-doa dari bahasa Arab yang berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa ruqyah hanyalah sebab, maka itu adalah disyariatkan. Tapi kalau ruqyahnya pakai jampi-jampi, ya, disebut nama-nama jin, nama-nama setan, ya, minta bantuan kepadanya, ya, baca-bacanya itu kan minta bantuan kepada setan, yaitu kepada jin, maka ini jelas adalah kesyirikan. Jelas adalah kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, dan jimat-jimat adalah syirik. Maka dari hadits-hadits ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa haramnya memakai jimat. Ya, haramnya memakai jimat. Ya, apakah yang digantung pada manusia atau pada hewan atau di mobil atau di rumah atau di toko atau di pohon atau di mana saja, diyakini bahwa kalau itu dipasang akan mendatangkan manfaat atau terhindar dari bala, maka ini adalah syirik. Maka ini adalah syirik. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa meyakini sebagai sebab padahal dia bukan sebab, maka itu adalah syirik. Ya, jadi sekarang macam-macam yang dipasang, ada yang dipakaikan pada manusia, ada yang dipakaikan di hewan ternak, ada yang digantungkan di mobil, biasanya di cermin depan mobil, digantungkan apa begitu. Kalau digantungkan tasbih, tidak ada keyakinan, ya maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia gantungkan sesuatu ada keyakinan, ya alhamdulillah selama gantung ini luar biasa, mobil ini aman, lancar, ya selama belum ada ini yang dipasang banyak masalah, ya kan, banyak gangguan, hampir tabrakan, ya kan, maka jelas ini tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Maka meyakininya, ya sebagai sebab, makanya termasuk dalam kategori jimat-jimat. Sekarang misalnya kalau di sebagian warung makan dia pajang foto dia pajang, artinya kalau tidak ada keyakinan tidak sampai pada kesyirikan. Tapi kalau dia meyakini bahwa setelah saya pajang foto ini, ya warung makan saya lancar, ya barang dagangan saya lancar, karena tidak ada hubungan antara foto dengan larisnya jualan barang dagangan, tidak ada hubungannya. Tapi dia meyakininya. Ya, dia meyakininya, padahal nggak ada hubungan sebab akibat. Ya, tidak diakui oleh sebab akibat secara takdir dan juga tidak diakui secara syar'i. Ya, maka ini adalah kesyirikan. Ya. Sawa'un kana, sama saja yang dipakai itu yang digantungkan, ya apakah itu tulang atau tanduk atau rambut atau sejenis perhiasan, ya atau tali busur atau besi atau kuningan atau benang atau apa saja dipasang, dipakai, ya diyakini bahwa itu akan mendatangkan manfaat atau menjaga dari bala, maka ini masuk dalam kategori jimat, masuk dalam kategori jimat. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa
man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang memakai jimat-jimat maka dia telah berbuat syirik. Iya. Sekarang yang di masyarakat banyak, artinya dipakaikan ke anak kecil, ya berupa benang, ya atau ada yang dipakai oleh orang besar, ya dipakai oleh orang besar. Kadang dalam bentuk badik, Jadi dia meyakini badik ini bukan badik sembarangan, ya ini bukan sembarangan. Ini badik luar biasa. Selama saya pakai badik ini, menambah keberanian, selalu terhindar dari bala, ya banyak dimudahkan urusan dan seterusnya. Artinya padahal misalnya badik seperti pisau biasa. Artinya kalau misalnya berjaga-jaga, ya namun tentunya di negara kita kan dilarang, ya kan. Artinya dia seperti seorang pakai senjata menjaga diri, ya pakai pisau menjaga diri. Tidak ada keyakinan macam-macam, tidak ada keyakinan yang macam-macam. Kapan ada keyakinan, ini masuk kepada kesyirikan, ya masuk kepada kesyirikan. Jadi semua yang kita bersandar kepada selain Allah, ya. Jadi hati ini mengandalkan selain Allah, bersandar kepada Allah, menoleh kepada selain Allah, percaya dengan selain Allah, maka ini masuk dalam kategori kesyirikan. Jadi artinya tidak boleh kita andalkan kecuali Allah. Tidak ada yang boleh kita percaya kecuali Allah. Tidak ada yang boleh kita berpasrah, kita bersandar kecuali hanya kepada Allah. Adapun kita tugasnya hanya menempuh dua sebab saja, yaitu sebab yang memang diakui oleh takdir, ada hubungan sebab akibat, atau sebab yang diakui oleh syariat. Itu saja. Ini tugas kita. Adapun hati, dia tidak bersandar kecuali kepada Allah. Dia tidak percaya kecuali kepada Allah. Dia tidak menoleh kecuali hanya kepada Allah. Ya, dia tidak berpasrah, merasa tenang kecuali kepada Allah. Nah, ini dia orang-orang yang betul-betul menjadikan ibadahnya, baik itu ibadah hatinya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jimat-jimat ini asalnya, kalau kita kembali ke pembahasan sering kita ulangi, yaitu meyakini sebab yang bukan sebab, itu hukumnya syirik kecil. Ya, contoh misalnya seperti kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, diyakini ada tamu yang datang, ya kan? Kalau misalnya tangannya gatal, diyakini ada yang mau kasih uang, ya, atau apalah. Sebenarnya nggak ada hubungan, tapi dia yakin saja. Nah, ini masuk dalam syirik kecil. Nah, sama dengan jimat-jimat yang digantung di kaca spion mobil, atau yang bagian depan, ya, cermin mobil bagian depan, atau yang berupa stiker begitu, foto atau gelang atau cincin atau benang atau apa saja yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau mencegah dari bahaya, itu asalnya syirik kecil. Maksudnya kalau meyakini itu hanya sebagai sebab, dan meyakini Allah semua yang memberikan pengaruh, menentukan selamat tidaknya, terjaga dari bahaya tidaknya, hanya Allah. Ini hanya sebab. Tapi kalau dia meyakini sudah jimat ini yang menyelamatkan, sudah jimat ini yang menjaga dari bala, ini sudah masuk dalam syirik besar, karena dia sudah meyakini ada Tuhan selain Allah, ada yang menyelamatkan selain Allah, ada yang memberi manfaat selain Allah. Iya, jadi bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung keyakinannya. Kalau hanya meyakini sebagai sebab, syirik kecil. Tapi kalau meyakini sudah itu yang memberi manfaat, yang menjaga dari bala, ini sudah masuk syirik besar.
Kemudian bahasan berikutnya di sini berikan judul la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Di sini dibawakan banyak ayat, ya, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 33, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah berfirman, bukankah saya telah katakan kepada kalian bahwa saya mengetahui sesuatu yang gaib di langit maupun di bumi, dan saya mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dan juga Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah tidak menampakkan perkara gaib kepada kalian. Banyak sekali ayat-ayat, ya, yang menjelaskan bahwa tidak ada mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Faqul innamal ghaibu lillah, katakanlah wahai Muhammad bahwa perkara gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis banyak juga, diantaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci perkara gaib itu ada 5. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin illallah. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arhami illallah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang di rahim kecuali Allah. Wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia akan kerjakan besok. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di tempat mana, di wilayah mana dia mati, illallah, kecuali Allah. Wala ya'lamu mata ya'ti al-matar ahadun illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan turun hujan kecuali Allah. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari ayat dan hadis yang kita dengarkan menjelaskan bahwa ya, sesatnya atau batilnya apa yang dilakukan oleh orang-orang pintar atau dibilang dukun, paranormal. Ya, dari ayat yang kita baca, hadis yang kita baca, bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib, apa yang terjadi besok, ya, bagaimana nasib dia dan seterusnya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka di sini jelas bagaimana kedustaan para tukang sihir, paranormal, para dukun yang mengaku tahu barang hilang, yang mengaku tahu nasib seseorang, ya, entah itu mau bikin rumah, atau mau menikah, atau pilih pasangan, atau pergi merantau, atau apalah, dia tanya dulu kepada orang pintar, tolong lihatkan bagaimana ini, baguskah atau tidak, ya kan? Ini kan perkara gaib. Ya, seorang hanya berusaha mengetahui secara indikasi yang zahir, nampak bagi manusia. Adapun hal-hal yang sifatnya gaib, ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa dukun-dukun, paranormal, orang pintar itu mereka pakai jin. Ya, karena jin itu dia dia curi berita di langit, ya. Kemudian ada yang sempat mencuri, ya, ada yang terkena lemparan bintang, ya. Ada yang belum sempat mencuri. Yang jelas sekalipun mereka dapat berita dari langit, maka mereka campur dengan 100 kedustaan. Jadi satu dia dapat, kemudian dia sampaikan ke telinga dukun, itu
100 kedustaan. Dicampur dengan 100 kedustaan. Iya, maka ini cara kerja dari dukun, paranormal, orang pintar, yaitu dia bermain dengan jin. Dan tentunya kita maklumi bahwa jin tidak akan membantu manusia yang gratis. Tidak ada, pasti ada permintaannya. Pasti ada permintaannya. Ya, semakin banyak kita kasih, semakin besar pula pemberiannya, bantuannya. Dan rata-rata jin itu tidak tanggung-tanggung, pasti mintanya syirik. Pasti mintanya syirik. Ya, entah itu merendahkan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, atau sesajian atau sembelihan, ya, atau nadar. Mana kita maklumi bahwa sembelihan, sesajian, nadar merupakan ibadah, atau tawaf di selain Ka'bah. Ya, minimal telur, ya, minimal telur. Ya, kalau bukan ayam, minimal telur ayam. Yang jelas pasti mintanya syirik. Karena setan tahu betul bahwa kalau orang sudah terjerumus dalam syirik, sekalipun dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji, semuanya terhapus. Ya, jadi dia tidak tanggung-tanggung. Ya, mumpung dia maksudnya sebelum kiamat terjadi, mencari temannya untuk ke neraka sebanyak-banyaknya. Ya, makanya tidak ada jin-jin itu yang membantu dengan gratis. Iya. Jadi tidak ada yang jago misalnya betul-betul murni, tidak ada, semuanya pakai jin. Ya kan? Semuanya pakai jin. Kalau dia tidak kasih apa yang diminta jin, maka bisa jadi dia yang diserang oleh jin tersebut. Iya. Taib. Kemudian bahasan berikutnya, wujubu tawakkuli 'ala Allahi wahdah. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah semata. Nah, ini juga penting ya. Dengan mengetahui tawakal, bahwa tawakal ini adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah, dan secara bahasa adalah al-i'timad wa tafwid, artinya bersandar dan berpasrah. Bersandar dan berpasrah itu secara bahasa. Adapun secara syariat Islam, yang dimaksud dengan tawakal adalah al-i'timad 'ala Allah fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'thiqati bih, yaitu berpasrah kepada Allah. Berpasrah kepada Allah dalam kebaikan yang kita inginkan atau bahaya yang kita khawatirkan, disertai dengan percaya kepada Allah, bukan coba-coba, disertai dengan percaya kepada Allah dan menempuh sebab. Ini ya tawakal. Jadi tawakal itu berpasrahnya hati hanya kepada Allah, disertai dengan yakin kepada Allah dan menempuh sebab. Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Dalam banyak ayat menjelaskan tentang tawakal. Misalnya Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu telah berazam, ya, bertekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Ya. Dalam ayat yang lain, "Wa tawakkal 'ala Allah." Bertawakallah kepada Allah. Banyak sekali ayat yang menjelaskan akan wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis, banyak hadis, di antaranya dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu?
taghdu khimasa, dia terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitana, kembali dalam keadaan perut sudah kenyang. Maksudnya burung ini diperumpamakan dengan burung, rezekinya burung. Itu burung dia nggak pernah sekolah, nggak pernah berdagang, nggak pernah berkebun. Pokoknya dia terbang, pulang kenyang. Ya, pokoknya terbang, pulang kenyang. Terbang dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut sudah kenyang. Ya, artinya apa? Burung itu ternyata dalam hidupnya, dalam mendapatkan rezekinya gampang saja, tidak ada yang susah baginya. Dia kerjanya cuma terbang, ya, pulang kenyang. Ya, terbang pergi mencari, pulang sudah kenyang. Artinya seandainya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, maka kita akan diberi rezeki oleh Allah sekalipun sebab yang paling ringan, sekalipun dengan sebab yang paling sederhana. Kenapa sekarang pekerjaan berat? Pekerjaan berat karena kita sudah bersandar kepada sebab. Karena kita sudah andalkan pekerjaan, kita andalkan ini, kita andalkan ini, ya kan? Seandainya kita andalkan Allah Azza wa Jalla, hati kita senantiasa hanya kepada Allah, bersandar, tidak menoleh kepada selain Allah walaupun sekedip, tapi menempuh sebab. Menempuh sebab artinya ternyata kita ini atas dua bagian, ada fisik, ada hati. Tugasnya fisik yaitu berusaha, nah itu ibadahnya badan, ibadahnya fisik, yaitu dia bekerja, itu ibadahnya badan. Ibadahnya hati apa? Bertawakal. Ibadahnya hati yaitu dia bertawakal. Jadi serahkan ibadahnya masing-masing. Ada ibadahnya badan, dia bekerja, banting tulang, peras keringat, ya kan? Ada ibadahnya hati yaitu dia bertawakal. Maka jangan kita mengingat sebab. Kita hanya berusaha, itu hanya sebatas badan, sebatas fisik, ya, kita kerja profesional, amanah, tapi hati senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan solusi yang kita perlukan dalam kehidupan. Ya, kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sekira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai dari 3 pembahasan. Adapun pembahasan berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.